Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Kembali lagi bersama saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fenomena ya. Sebenarnya ini fenomenanya udah lumayan tertinggal jauh ya, udah berita basi, tapi sampai sekarang masih jadi topik yang hangat diperbincangkan. Jadi apa itu ya? Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah harga emas. Di mana harga emas saat ini sudah menembus angka 2 juta ya. Beberapa hari yang lalu tembus 2 juta, tapi sekarang balik lagi ke harga 1,7 ya, tapi tetap aja sih harganya masih tinggi banget ya, lumayan luar biasa naiknya guys. Jadi sini mungkin kalian penasaran sih, ini kan aset memang safe haven, tapi ya safe haven jarang sekali tuh kalau disimpan rugi, malah kalau disimpan bakal tambah naik terus nilainya. Tapi ya sesuatu yang pasti akan lambat tapi pasti. Emas itu karakteristiknya emas ya. Tapi kalian mungkin penasaran, kok bisa sih ya safe haven kayak gini yang slow tiba-tiba jadi agresif banget ya. Di sini gue bakal sedikit jelasin ya. Jadi bagi gue akan memaparkan tiga teori dari gue ya, kenapa harga emas bisa tembus sampai 2 juta rupiah guys. Jadi ya kita bakal bahas dulu topik pertama, yaitu yang pertama adalah perang dagang antara Amerika versus saya pribadi, Amerika versus seluruh dunia. Dan sekarang kita dan negara-negara lain sudah KO, kita minta ampun ke Amerika, tapi ya kita itu terkecuali Cina ya. Cina malah mereka tidak mau menyerah, mereka harus bisa melawan. Pokoknya saya tidak mau jadi orang pemalu gitu, saya tidak mau mempermalukan diri gua di depan Amerika ya. Dari itu menyebabkan tarif makin naik ya. Seperti kalian tahu bahwa tarif itu menyebabkan inflasi, dan nantinya inflasi tersebut ya akan membuat daya beli dari uang tersebut turun, dan akan membuat harga komoditas naik, terutama safe haven seperti emas ya. Kan safe haven kan itu menyimpan nilai, jadi nilai duit kalian itu tetap ya, walaupun inflasi ya, duit kalian tetap naik, tetap guys. Oke. Jadi mungkin kita bakal langsung aja guys ya. Lalu yang kedua ada perang dagang ya, terus perang senjata, terus ketidakpastian ekonomi terutama dari negara kita sendiri ya. Gue bakal bahas ya. Jadi tadi yang pertama ya, perang dagang ya. Terus yang kedua gue bakal bahas lagi soal perang senjata ya, dimana kalau kita perang di berbagai tempat, di Rusia, Ukraina, sama di Israel, Palestina ya, di Gaza ya, di situ pasti membutuhkan senjata perang. Salah satu senjata perang utamanya adalah tank, mobil perang ya, mobil senapan ya, mobil tentara dan sebagainya. Kan kendaraan itu pasti butuh minyak guys. Nah, minyak ini gara-gara perang jadinya makin langka guys. Makanya harganya makin naik, dan ini lagi menyebabkan inflasi ya. Jadi ya seperti yang kita tahu, kalau komoditas naik ya dia naik ya, komoditas yang lain juga naik kan. Komoditas itu bukan cuma minyak ya. Komoditas lain kan juga termasuk silver dan juga emas. Itu 3 komoditas guys. Komoditas utama ya. Jadi itu menyebabkan juga harga emas juga ikutan naik ya. Dan yang kita bakal bahas lagi yang ketiga adalah tentang ketidakpastian ekonomi global, di mana kebijakan dari luar negeri ya, ditambah lagi dengan kebijakan dari negara kita yang sangat bobrok ini, banyak koruptor di mana-mana ya. Programnya tidak berjalan sesuai harapan, banyak dana-dana yang habis sia-sia ya karena tata kelola yang kurang baik ya. Tapi gue percaya sih nanti ke depannya, gue percaya Pak Prabowo bisa jadi bisa kembali memperbaiki masalah tersebut ya. Jadi itu dia 3 ya. Jadi ketidakpastian ekonomi ya, lagi-lagi menyebabkan inflasi ya, orang lebih memilih beli emas guys. Jadi itulah ketiganya faktor utama yang sudah gua jelaskan ya. Jadi mungkin apa sih pesan moralnya ya? Jadi kita kesimpulannya guys. Jadi kesimpulannya adalah investasi itu tidak akan membuat kalian rugi guys. Kalian bisa bayangkan banyak orang yang hartanya udah bertambah banyak karena mereka tiap hari nabung emas guys ya. Maka orang miskin pun bisa jadi kaya karena mereka rajin menabung guys. Nah makanya jadi sebagai penutup dari ini, gue mau ajak kalian buat refleksi ya. Ya daripada kalian
jadi hidup boros ya, beli barang di Shopee ya, di Tokopedia. Kenapa kalian tidak menginvestasikan duit ini ya? So ini juga akan ngaruh ke masa depan kalian. Oke. Jadi sekian dulu buat kesempatan kali ini ya. Terima kasih ya. See you on the next video. Bye bye.